Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung kita ke materi saja, karena perkenalannya sudah tadi di awal. Ibu akan share screen, masih sama tentang ruang lingkup yang akan Ibu bahas. Kemarin sudah ditanyakan dalam forum diskusi e-learning. Kimia analitik itu apa, Bu? Kemudian penggolongannya apa saja? Ada yang bertanya lagi, analisis kuantitatif sama analisis kualitatif itu apa bedanya? Beberapa anak, beberapa mahasiswa menanyakan itu dan membuat Ibu untuk membuat materi yang gimana kalau kita ulangi lagi, materi pendahuluan, pengertian, plus dengan ruang lingkupnya. Ya, ini penggolongan baik kualitatif maupun kuantitatif. Kalau nanti Ibu bicaranya terlalu cepat, too fast, nanti ada yang ngomong ya Bu, terlalu cepat, gitu ya. Nah, harap semua sekarang di mute supaya Ibu bisa memberikan materi hari ini dengan baik. Setelah nanti ada sesi tanya jawab. Nah, Bu Intan buka tanya jawab dan ada video pembelajaran yang akan Bu Intan share ke kalian, karena video itu menurut Bu Intan sebagai bentuk contohnya, jadi ada aplikasinya atau implementasinya. Jadi tidak hanya materi, teori, tapi juga implementasinya diberikan di dalam video tersebut. Ruang lingkup kimia analitik dan penggolongan analisis kimia. Sudah muncul ya? Sudah tampak? Oke. Kita akan diskusikan hari ini. Pertama, pengertian kimia analitik. 2, perbedaan analisis kualitatif dan kuantitatif. 3, macam penggolongan analisis kimia. Dan yang keempat, contoh aplikasi kimia analitik. Nah, jadi satu persatu harap disimak, baik pengertian, perbedaan analisis kualitatif dan kuantitatif, macamnya, serta contoh. Nah, contoh aplikasinya nanti Ibu jabarkan dalam video. Oke. Sebentar. Pengertian, apa itu kimia analitik? Nah, apa itu kimia analitik? Kalian saat mendengar kimia analitik itu apa yang ada di benak atau pikiran kalian? Pasti ada analisis di dalamnya, ada penelitian di dalamnya. Memang kimia dasar dulu saat kalian menerima di SMA, kimia dasar itu hubungannya ya pasti dengan tata nama, kemudian kalian belajar untuk tahu adanya rantai kimia gitu ya. Hampir sama, tapi yang membedakan adalah kimia analitik di sini lebih kepada implementasi langsung. Jadi ilmunya langsung diimplementasikan ke praktek. Jadi kita ada praktikum, seharusnya ada, dan insya Allah akan terlaksana setelah ujian tengah semester. Nah, kimia analitik itu ilmu tentang cara melakukan analisis kimia terhadap bahan atau zat kimia yang termasuk di dalamnya. Nah, ini yang penting, Bu Intan merah. Ada pemisahan, ada identifikasi, dan penentuan komponen dalam sampel. Jadi, 3 kata yang terangkai, kalau ditanya mengenai apa itu kimia analitik, di dalamnya ada unsur atau pemisahan, identifikasi, dan penentuan komponen dalam sampel. Nah, itu nanti dibahas Bu Intan ya setelah ini ya. Nah, analisis kimia ini dapat berupa
analisis kualitatif, dan analisis kuantitatif, serta dapat diterapkan pada kimia anorganik maupun kimia organik. Kemarin saat forum diskusi, ada yang bertanya, salah seorang dari mahasiswa, Bu, apa hubungan dari kimia analitik dan kimia anorganik? Nah, hubungannya adalah, kalau kimia analitik itu merupakan ilmunya. Secara umum, kimia analitik lebih umum dibandingkan dengan kimia anorganik. Nah, kimia anorganik itu adalah implementasinya, atau kimia analitik kan umum ya. Bagian dari kimia analitik itulah yang dinamakan kimia organik dan kimia organik. Nah, yang kita bahas dalam mata kuliah Bu Intan adalah kimia yang anorganik. Nanti setelah ini akan Bu Intan berikan kenapa kok disebut anorganik dan kenapa kok kimia organik. Nah, ini Bu Intan ngomong nih, kalau kalian slideshow saat e-learning, ada Bu Intan lagi bicara ya. Tapi nggak perlu dipakai, langsung aja Bu Intan. Sebentar, Bu Intan ulangi lagi, maaf. Nah, kimia analitik. Cabang ilmu kimia ini kaitannya, tadi yang Bu Intan sampaikan di slide sebelumnya, ada proses pemisahan, identifikasi, dan kuantifikasi zat kimia secara analitik dengan suatu sampel tertentu. Ilmu ini biasanya dipakai oleh ahli kimia, peneliti ya, untuk menentukan zat-zat kimia yang berada dalam bahan tertentu. Nah, kimia analitik ini punya cakupan nih, luas banget, cakupannya luas karena ilmu ya, karena ilmu. Seperti dalam lingkungan forensik, analisa klinis, analisa bahan, dan bioanalisis. Kimia anorganik. Nah, kimia anorganik ini mempelajari tentang reaksi dan semua sifat senyawa kimia yang tidak memiliki ikatan kimia karbon dan hidrogen. Jadi tidak ada C dan tidak ada H. Dengan kata lain, kimia anorganik ini mempelajari senyawa yang bukan berasal dari materi hidup. Nah, dia ada yang tanya kan, yang anorganik, namanya anorganik berarti dari materi-materi yang tidak hidup. Tidak hidup itu adalah tidak bisa berkembang, rantainya tidak dinamis, tidak bisa berubah, tidak bisa memanjang maupun jadi tetap stagnan. Jadi dia dikatakan anorganik, berasal dari materi yang tidak hidup, berasal dari materi hidup. Nah, kimia anorganik ini juga banyak diterapkan dalam industri katalis, material, pigmen, pelapis, dan medis. Jadi yang kita jabarkan, yang kita bahas adalah kimia anorganik. Oh ya, sebentar ya, tunggu. Bu Intan. Oke. Di sini Bu Intan akan membahas juga mengenai, sebentar, tunggu bentar ya. Mohon maaf, dikarenakan ada di rumah, pastinya ada orang rumah. Anggap aja itu tadi iklan. Oke, baik Ibu lanjutkan lagi. Tadi sampai kita kepada anorganik ya, berasal dari materi yang bukan hidup. Oke, Bu Intan masuk. Analisis kualitatif dan analisis kuantitatif. Kalau dari segi bahasa, kalian kalau melihat ada kualitatif, berarti kualitas.
Kalau kualitas itu hubungannya dengan mutu. Mutu ya, kualitas. Kalau kuantitas, hubungannya pasti adalah dengan jumlah. Besar, kecil, banyaknya, berapa persen, berapa banyak, ada hubungannya dengan angka. Ada jumlah di dalamnya. Itu dari segi kata, ya, kualitatif dan kuantitatif. Ternyata benar. Kalau analisis kuantitatif, itu hubungannya dengan ada angka di dalamnya, ada besaran, ada jumlahnya. Kalau kualitatif, bisa atau tidak sampel itu digunakan. Baik atau tidak, bermutu atau tidak, itu kualitatif. Kalau kuantitatif, berapa persenkah sampelnya, berapa jumlah sampelnya, atau besar kecilnya sampel itu ada di kuantitatif atau analisis kuantitatif. Nah, Bu Intan akan bahas mengenai pengertian, peran, dan contoh kimia kualitatif serta kuantitatif. Oke. Tujuan analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif itu tujuannya kita jadi menemukan dan bisa mengidentifikasi suatu zat. Misalnya nih kita mau mengukur, mengidentifikasi dari zat kapur. Ya. Tujuannya adalah, oh ketemu nih kandungannya apa aja. Itu mengidentifikasi. Analisis kualitatif berhubungan dengan unsur, ion, atau senyawa apa yang terdapat dalam suatu sampel. Nah, berbeda dengan analisis kuantitatif, kuantitas ya, hubungannya dengan angka, jumlah atau banyaknya. Jadi tujuannya kita menentukan jumlahnya berapa, banyak zatnya berapa, nah itu kuantitatif. Analisis kuantitatif berhubungan dengan zat yang ada dalam sampel itu, jumlahnya berapa. Zat yang ditetapkan dalam analisis kuantitatif itu dinamakan konstituen. Bu Intan ulangi lagi, jadi zat yang ditetapkan pada analisis kuantitatif, ya, kuantitas ya, kuantitatif, dinamakan konstituen. Biasanya konstituen itulah yang diinginkan atau yang dicari oleh analit. Nah, sedangkan jumlah banyaknya suatu zat tertentu dalam sampel itu biasanya dinyatakan sebagai kadar atau konsentrasi. Kalau sudah berbicara dengan kadar maupun konsentrasi, pasti ada satuannya. Bisa persen berat, bisa molar, bisa gram per liter, bisa ppm, part per million. Nah itu, ini Bu Intan jelaskan di materi selanjutnya ya. Apa tujuan dari hubungan analisis kualitatif dan kuantitatif? Kemarin ada yang tanya dalam forum diskusi pada saat pertemuan awal kita, Bu, hubungannya kualitatif sama kuantitatif itu ada nggak? Atau mereka berdiri sendiri? Nah, tergantung dari sampel yang kita analisis. Pada dasarnya nih, sebelum bahan itu dianalisis secara kualitatif ya, secara kuantitatif, itu perlu dilakukan terlebih dahulu analisis kualitatifnya. Jadi kalau ditanya Bu Intan, lebih dulu mana? Kuantitatif dulu atau kualitatif dulu? Nah, Kualitatif. iya betul, kualitatif dulu. Jadi sebelum kalian menganalisis kuantitas, kita harus tahu lebih dulu kualitasnya dulu, mutunya dulu. Apa itu zatnya yang dihadapi oleh analis? Nah, baru setelah itu tahu kita analisis kuantitasnya, banyaknya zatnya, jumlah zatnya berapa persen. Nah, terutama bila sampel yang akan diperiksa ya atau yang dianalisis ini sama sekali belum pernah diketahui sebelumnya. Jadi kayak sampel baru ya. Contohnya sampelnya COVID nih, masih baru. Nah, kita ambil sampelnya,
cocok nggak ya kualitasnya seperti apa? Apakah ini kandungannya apa? Obatnya vaksin ya, vaksinnya kita beri itu kualitasnya gimana? Bisa atau tidak? Nah, setelah itu baru jumlahnya berapa? Kuantitasnya, baru setelah itu jumlah atau zatnya itu berapa persen. Baik dalam analisis kualitatif maupun analisis kuantitatif itu semuanya penting, memegang peranan yang penting. Banyak reaksi-reaksi kimia yang berguna dalam analisis kualitatif itu dapat juga digunakan untuk keperluan analisis yang kuantitatif, sehingga ada keterkaitan antara kualitatif dengan kuantitatif. Tapi nih, tidak menutup kemungkinan kalau yang kita dapatkan itu, yang misalnya ya, kita sudah menganalisis kuantitatifnya, namun nggak bisa atau tidak dapat digunakan untuk keperluan analisis kualitatifnya. Sehingga, kembali lagi, tergantung dari zat atau sampel yang kita teliti. Bisa jadi dua-duanya saling terkait, antara kualitas sama kuantitasnya, analisis kuantitas sama kualitas, tapi juga tidak bisa digunakan. Misalnya kuantitatif bisa, kualitatifnya nggak bisa. Nah, itu mungkin terjadi. Analisis kualitas. Contohnya gini. Nah, ini contohnya. Bu Intan berikan satu contoh. Sorry. Nah, contoh. Contoh perbedaan analisis kualitatif dan kuantitatif, ini contohnya gini. Kita akan menganalisis kapur. Jadi analisis kimia yang digunakan untuk mengidentifikasi unsur dan senyawa itu serta mengukur konsentrasinya tadi ya, konsentrasi maupun kadarnya. Kapur itu kita pertama kali yang kita ambil adalah analisis kualitatif dulu. Kualitasnya dulu, mutunya dulu. Apa itu, ya kan? Apa sampel ini? Nah, isinya apa aja? Mengetahui jenis unsur yang terdapat dalam kapur. Nah, itu kita temukan kapur terdiri atas Ca12 yang berupa kation dan CO3 2- yang berupa anion. Nah, setelah kita tahu nih, oh kapur tuh isinya ini, Ca2+ sama CO3 2-. Nah, baru setelah itu kita analisis kuantitatifnya. Menunjukkan berapa persentase dari Ca2+ dan CO3 2-. Oh, ternyata Ca2+-nya 15% dan sisanya merupakan CO3 2-. Nah, misalnya demikian. Jadi, adanya tugas analisis kuantitatif ini pastinya ada angka ya. Kalau kualitatif hanya kandungannya kapur tuh Ca2+ sama CO3 2- hanya sekedar tahu ya kan. Kalau kuantitatif dia ada angkanya, jumlahnya berapa sih, kadarnya berapa, konsentrasinya berapa persen. Nah, semacam itu. Penggolongan kimia analitik. Kalau di awal kan sudah tahu nih ada kuantitatif sama kualitatif. Nah, kita mudah masuk ke uji kimia analitik kualitatif dan uji kimia analitik kuantitatif. Hari ini karena panjangnya materi ya, Ibu mungkin tidak bisa jadi kita sambung di materi selanjutnya atau pertemuan ketiga. Ya, hari ini Bu Intan akan menjabarkan penggolongan uji kimia analitik kualitatif terlebih dahulu. Nah, untuk yang kuantitatif bisa kita jabarkan, kita sharing untuk pertemuan selanjutnya. Tidak perlu tergesa-gesa, insya Allah Bu Intan akan, yang penting kalian memahami sedikit tapi kalian paham. Oke. Selanjutnya ini Bu Intan share tentang penggolongan uji kimia analitik yang kualitatif. Mohon ditunggu.
ada kendala di laptop Ibu. Nah, ini. Bu Intan slideshow lagi. Ibu ambil contoh analisis anorganik ya. Salah satu contoh yang termasuk dalam analisis kualitatif yaitu analisis kualitatif anorganik dengan cara H2S. Ini hanya contoh aja. Mbak Rin. Loh. Oh, ini ada yang baru masuk nih. Wah, Yudi. Yudi udah masuk. Admit lagi nih. Iya. Mungkin tadi trouble ya. Oke, baik. Ibu lanjutkan. Jadi, anorganik dengan cara H2S. Gimana nih? Nah, analisis kualitatif anorganik ini ada 3 cara atau 3 yang dilakukan, ada 3 golongan ya. Yang pertama ada skala makro, semi mikro, atau mikro. Ada penggolongan. Kalau analisis makro, jumlah zat yang dianalisis adalah 0,5 hingga 1 gram. Ini sampelnya ya, sampel yang kita gunakan. 0,5 hingga 1 gram. Dengan volume larutan sekitar 20 ml. Berarti ini termasuk analisis basah karena ada volume larutan. Karena analisis, kalau analisis kering itu biasanya dia tidak perlu adanya larutan. Nah, kita menggunakan analisis basah karena melarutkan ke dalam 20 ml. Terus golongan yang kedua, dalam analisis semi mikro, jumlah zat yang dianalisis itu dikurangi faktor 0,1, 0,05, ini tergantung sampelnya, ini sekitar 0,05 gram, kemudian dilarutkan dalam volume larutan sekitar 1 ml. Jadi tetap ada melarutkan ya di dalamnya ya, semakin sedikit jadi semi mikro. Nah, sedangkan untuk analisis golongan yang mikro, ini kadang-kadang disebut analisis miligram karena saking kecilnya, saking sedikitnya gitu ya. Skala operasinya dikurangi dengan faktor 0,01, yaitu 5 mg dengan volume larutan 0,1 ml. Jadi dilarutkan ke dalam larutan air, aqueous, air ya Dek, kemudian dimasukkanlah sampel atau analisis yang kalian masukkan itu ke dalam volume larutan. Kayaknya time-nya hampir out lagi nih. Bu Intan percepat ya. Takutnya kalau out lagi, Ibu bikin ruang baru lagi. Nah, oke, langsung aja. Bu Intan masuk ke, jadi ini udah paham ya, kalau analisis kualitatif itu ada beberapa golongan. Kebetulan laptop Ibu agak lama karena memang Zoom itu besar sehingga membuat agak lama loadingnya. Nah, belum bisa. Jadi intinya itu. Mungkin dari sini ada yang ditanyakan sebelum Bu Intan lanjutkan. Kira-kira ada yang belum paham? Oke, sambil menunggu sebentar. Mohon maaf. Nah, oke, langsung ke materi yang selanjutnya untuk penggolongan analisis uji analisis kualitatif. Jadi, analisis kualitatif ini dapat menggunakan 2 macam uji. Ini Bu Intan tidak slideshow karena pada saat Ibu slideshow
mungkin agak lama, loadingnya lama. Sehingga kelihatan ya, kalau gini ya, tidak di slideshow. Biar lebih cepat. Sorry, analisis kualitatif ini dapat menggunakan dua macam uji. Ada yang reaksi kering dan reaksi basah. Yang Bu Intan katakan tadi, kalau reaksi kering itu dapat diterapkan untuk zat-zat yang padat dan dilakukan dalam keadaan yang kering, yaitu tanpa melarutkan sampel terlebih dahulu. Nah, contohnya uji nyala dan uji mutiara boraks. Nah, sedangkan reaksi basah itu diterapkan untuk zat-zat dalam larutan di mana reaksi berlangsung ditandai dengan terbentuknya endapan. Ada pembebasan gas atau adanya perubahan warna misalnya. Analisis basah itu tadi sama seperti yang dicontohkan di awal, yaitu yang tadi di awal ya. Nah, ini kalau ada skala makro, semi mikro, sama mikro. Nah, semua ini dilarutkan berarti ada reaksi adalah reaksi basah karena harus membuat larutan, dilarutkan terlebih dahulu. Nah, pada umumnya analisis kualitatif ini dilakukan dengan cara yang basah. Ya, Bu Intan ulangi lagi, yang perlu dicatat adalah pada umumnya analisis kualitatif itu dilakukan dengan cara yang basah atau perlu dilarutkan dulu. Penggolongan analisis kuantitatif. 3 golongan nih, tipe analisis itu dikelompokkan menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada sifat informasi yang dicari, 2 ukuran sampel yang ada, dan 3 proporsi konstituen yang akan ditetapkan. Ada sifat informasi, ukuran sampel, dan proporsi konstituen. Analisis, jadi sifat informasi yang kita cari. Biasanya analisis itu apa sih informasi yang mau kalian cari, yang mau kalian dapatkan? Nah, ternyata ada digolongkan lagi menjadi 4 analisis proximat, ya, atau proximate analysis. Ini banyaknya masing-masing unsur dalam satu sampel tanpa memperhatikan senyawa yang sebenarnya ada dalam sampel. Terus yang kedua, analisis parsial atau partial analysis ini mencakup penetapan konstituen. Kalian ingat konstituen itu apa? Tadi ya, zat yang akan kalian terapkan atau yang kalian cari. Itu konstituen yang terpilih dalam sampel. Analisis konstituen runutan, trace constituent analysis, jadi merupakan contoh khusus analisis parsial, di mana yang ditetapkan adalah komponen-komponen khusus yang jumlahnya kecil sekali, sangat kecil. Nah, golongan yang terakhir adalah kalian ingin tahu tentang analisis lengkapnya atau complete analysis. Ini bila proporsi tiap komponen itu ditetapkan dalam sampel. Jadi kalau lengkap itu semuanya dicari, baik analisis proximat, parsial, runutan, semuanya dicari. Kalian butuh informasinya apa? Biasanya kalau kalian sudah skripsi dan kalian dihadapkan pada kimia, Bu, saya ingin sekali meneliti tentang ini. Ternyata dicari dengan kuantitasnya dulu, ya kan? Kualitasnya dulu. Nah, maka dari itu informasinya apa yang ingin kalian cari? Oh, saya ingin tiga-tiganya, Bu, baik proximat, parsial maupun runutan. Jadi analisisnya yang mana? Kalau tiga-tiganya berarti analisis yang lengkap, yang terakhir, complete analysis. Yang kedua, ukuran sampel. Nah, ukuran sampelnya beda-beda ternyata. Ada yang analisis makro, semi mikro, mikro, dan ultra mikro. Ini ada apa? Angkanya ya. Jadi sampel itu yang kita analisis mau ambil berapa? Oh, mau ngambil lebih dari 0,1 gram. Oh, ternyata sampel yang saya dapat, Bu, meso, Bu. Jumlahnya sampel antara 0,01 gram hingga 0,1. Nah, analisis mikro lebih kecil lagi.
Jumlahnya antara 1 mg hingga 10 mg. Sedangkan yang terakhir, analisis ultramikro bila jumlah sampelnya kurang dari 1 mg. Ini setingkat mikrogram. Kalau ditanya, Bu, lebih akurat mana? Kalau berbicara mengenai keakuratan, tapi kita harus tahu sampelnya apa dulu. Kalau semakin kecil itu berarti semakin akurat. Jadi bisa dikatakan itu tergantung sampelnya dulu ya, tergantung sampelnya apa dulu. Nah, semakin kecil yang jumlah sampelnya biasanya itu dia lebih akurat. Bu Intan lanjutkan. 3. Proporsi sampel. Selain berdasarkan sifat informasi yang dicari, kemudian tadi ada ukuran sampel, nah kita kelompokkan lagi, dikelaskan lagi nih pada konstituen penyusunnya. Jadi konstituen tadi di awal yaitu zat yang udah ditetapkan, ya kan? Nah, konstituen itu ada yang konstituen utama, konstituen kecil, atau konstituen yang runutan. Jadi, dapat merupakan sebagian besar atau sebagian kecil dari sampel yang dianalisis. Apabila konstituen yang kalian tetapkan di dalam analisis kadarnya besar nih ya, lebih besar dari 1%, misalnya 5% atau 6% gitu, maka analisisnya disebut sebagai analisis konstituen utama atau mayornya. Mayor ya. 2, apabila kadarnya antara 0,01 hingga 1%, ya lebih kecil nih ya, analisisnya disebut konstituen kecil atau minor. Bila kadarnya kurang dari 0,01%, disebut analisis konstituen runutan atau trace. Berarti lebih kecil minor atau trace? Lebih kecil yang trace ya pasti, karena kurang dari 0,01%. Nah, selanjutnya Bu Intan lanjutkan dengan oke, langsung dengan pertemuan selanjutnya. Karena kuantitatif itu sudah ya. Nah, tekniknya di analisis kuantitatif itu didasarkan pada apa saja? Itu penampilan kuantitatif, ini reaksi-reaksi kimia yang cocok untuk pengukuran banyaknya reaksi yang kalian perlukan untuk menyempurnakan reaksi, dan kalau